Ya, kali ini saya ingin berbagi pemikiran saya tentang transdisiplin dan system thinking, di mana sih sebenarnya mereka, artinya transdisiplin dan system thinking bertemu. Untuk itu saya memulai dari the systems iceberg yang ada dalam the system thinking atau konsepnya system thinking ya, atau dengan kata lain gunung es system, yang menurut konsep ini ada 4 lapisan ya. Yang paling atas di luar yang dan terlihat adalah event, stimuli dari event atau event itu sendiri ya, dimana kita kalau merespon terhadap event itu kita bereaksi. Kemudian lapisan kedua adalah pola, dimana ketika kita merespon terhadap pola itu kita mengantisipasi. Kemudian ada systems dan structure, dimana dikala kita merespon terhadap sistem dan structure itu kita melakukan mendesain. Kemudian yang terakhir adalah mental model ya. Mental model di mana ketika kita merespon terhadap apa aja yang ada di mental model, kita melakukan transformasi. Video lengkapnya ada di sini, silahkan melihat ya nanti kalau ingin melihat. Jadi dari 4 lapisan gunung es system ini saya ingin menjabarkan lebih detail ya, mengelaborasi lebih detail dengan menggunakan gambar ini dari sebuah video, nanti link videonya ada ya. Jadi di lapisan event atau di tataran event ya, ini diambil contoh misalnya adalah suatu gejala di mana orang karena kelaparan dan tidak mampu memerlukan makanan gratis ya. Kemudian lapisan keduanya adalah gejala ini berusaha dianalisa dengan dikaitkan ke suatu parameter tertentu untuk melihat pola dan tren. Dalam hal ini adalah ekonomi terhadap waktu ya, dan dicek apakah ada korelasi dan apakah hubungannya atau korelasinya itu adalah sebab akibat atau tidak ya. Kemudian di bawah tren atau menggali lebih dalam lagi dari tren dan pola dan tren, itu ada sistem struktur ya. Sistem struktur itu esensinya adalah pemetaan sistem. Kemudian dalam peta sistem itu harus ada feedback loop ya, ini nanti causal loop diagram. Dan kemudian dalam pemetaan sistem itu juga harus diangkat isu-isu yang relevan seperti social issues, kemiskinan, perubahan iklim, cuaca dan sebagainya ya. Oke, kemudian kalau itu pemetaan sistem kita udah dapat, kita berusaha menggali lagi mental modelnya. Mental model ini didefinisikan sebagai paradigma yang dominan, asumsi belief, yang menghantarkan kepada berbagai realita terhadap pemetaan sistem tadi ya. Jadi multiple reality. Jadi misalnya ada orang yang mengatakan kemiskinan itu adalah pilihan personal. Kemudian ada yang mengatakan komoditas adalah perlu kita beli, artinya perlu duit, dan seterusnya ya. Jadi mental model ini berusaha menjelaskan atau menggali lebih dalam kenapa sistem tersebut ada dan kenapa sistem tersebut langgeng ya, bertahan terus. YouTube-nya ada ini. Oke, di sisi lain untuk transdisiplinnya saya merujuk ke sebuah penelitian, sebuah konsep tentang penelitian transdisiplin ya.
sebuah handbook sebenarnya. Ada yang gambar menarik. Gambar menarik ini adalah ada 3 knowledge ya di situ. Di buku tersebut ada transformation knowledge, ada system knowledge, ada target knowledge. Kita mulai dari system knowledge. System knowledge itu esensinya adalah knowledge tentang current state of the system ya. Jadi sistem sekarang itu state-nya sebenarnya gimana sih gitu ya. Kemudian target knowledge itu adalah knowledge tentang desired state dari sistem tersebut. Jadi sebenarnya sistem itu diinginkan dalam state mana gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah transformation knowledge, yaitu knowledge mengubah bagaimana dari current state menjadi atau mencapai desired state. Oke, kembali ke gunung es, ada event, ada pola, ada sistem dan struktur, ada mental model. Kemudian saya tambahkan bahwa untuk event itu dibentuk atau diambil dengan pengamatan dan diambil data ya. Kemudian seiring berjalannya dengan waktu, pengambilan data itu diharapkan bisa memberikan informasi. Kemudian setelah informasi ada, digali tentang knowledge, baik eksplisit maupun tacit knowledge. Kemudian dari tacit knowledge utamanya itu digali lebih dalam lagi melalui mental model. Sebenarnya wisdomnya apa sih? Nah, penggalian wisdom ini menurut saya sangat cocok dengan pendekatan TD oleh Nicolescu, karena seperti contoh yang tadi kan disebutkan banyak pengamat, banyak pendapat tentang realita. Nah, kalau di Nicolescu kan aksioma pertama kan mengatakan memang multiple reality itu exist, ada gitu. Vertical, horizontal, reality itu ada, exist. Dan multiple reality ini berkaitan dengan hubungan subjek-objek ya. Dan hubungan subjek-objek ini harus diletakkan di ruang ketiga, the hidden third, di mana tidak ada resistansi, sehingga multiple reality itu memang eksis ya. Sebuah pengakuan bahwa multiple reality itu eksis diletakkan di ruang ketiga atau the hidden third, yang merupakan zona resistansi. Kemudian aksiom kedua dari Nicolescu mengatakan bahwa A dan non A itu bisa eksis dalam ruang dan waktu yang bersamaan. Aksioma ini berusaha menjelaskan atau berusaha membuat kita untuk mudah beralih dari satu realita ke realita lain. Karena realita banyak kan ya. Ya itu bisa eksis berbarengan. Janganlah kita deny, ya, menolak atau menyangkal bahwa itu eksis. Karena kita berada di ruang ketiga atau hidden third yang zona of non-resistance. Ya. Nah, aksioma pertama kedua, multiple reality, bagaimana seamlessly berpindah dari satu realita ke realita lain ya. Terus ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah di aksioma ketiga yang mengatakan bahwa dengan adanya multiple reality itu sebenarnya yang aksioma ketiga ini epistemologi ya. Jadi sebenarnya itu membentuk suatu interconnectedness. Semua itu adalah interconnected. Interconnected karena itu adalah kompleks, makanya menjadi kompleks. Nah, saya rasa itu sangat pas ya untuk bisa menjelaskan bagaimana dari individu-individu ya, bisa ngumpul
kemudian membuat suatu kolektif, dalam hal ini adalah kolektif knowledge, ya, karena mereka sudah mempunyai kolektif wisdom. Jadi ada masing-masing individu mempunyai wisdom, tapi tahap berikutnya bagaimana mengumpulkan wisdom itu menjadi collective wisdom. Dari collective wisdom itu baru muncul collective knowledge. Nah, apa gunanya sih collective knowledge? Untuk redesign sistem dan struktur. Kenapa itu harus dilakukan redesign? Karena kita mengharapkan munculnya new emerging properties, ya. Properties baru yang emerge, yang keluar. Bahasa Indonesia nggak kurang tahu apa, emerging lah. Nah, kenapa perlu emerging? Karena dalam rangka berusaha beradaptasi. Nah, kemudian ini sebagai tambahan aja ya dari gambaran slide sebelumnya, saya menambahkan bahwa motivasi untuk melakukan perjalanan dari event mental model, dari adaptasi menjadi collective knowledge, dari data wisdom, ya, itu memang awalnya ekstrinsik ya, tapi di tengah-tengah perjalanan pasti akan ada perubahan menjadi intrinsik. Intrinsik dalam arti kata si individu itu akan mempunyai wisdom dan dia terpicu, terpantik untuk mencari wisdom itu, hanya dialah yang tahu kenapanya ya. Imbalannya apa, kenapanya, hanya dialah yang tahu. Bukan hal yang ekstrinsik, tapi muncul dari dalam diri individu masing-masing. Nah, kalau para individu yang sudah punya wisdom ini kumpul, ya semoga bisa ngobrol melalui pendekatan transdisiplin, membentuk wisdom kolektif untuk nanti menghasilkan collective knowledge, co-create, co-produce knowledge, istilah kerennya ya. Ya, mengapa demikian itu nanti dibahas di video lain ya. Ini memang murni opini saya ya. Oke, jadi demikianlah pendapat saya tentang hubungan system thinking dan transdisiplin. Terima kasih.